Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami mengenai pengumpulan dan analisis data. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nuzul Hikmatul Ula dengan NPM 1910104041. Kemudian Yuwana Gabriela Srianto dengan NPM 2010104070. Kemudian ada Panca Safira Amelia dengan NPM 2010104072. Kemudian ada Handoko Wahyu Utama dengan NPM 2010104100. Kemudian ada Tegar Rizky Ananda dengan NPM 2010104128. Pemilihan sampel yang pertama yaitu pemilihan sampel secara acak. Pemilihan sampel secara acak biasanya diinginkan hal itu mungkin tidak menghasilkan sampel yang representatif atau berguna. Jadi, pengambilan sampel perusahaan secara acak mungkin tidak memberi kita perwakilan dari industri tertentu. Dalam suatu prediksi kegagalan, kemungkinan besar akan memberikan kita sedikit jika ada kasus yang benar-benar gagal. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan pengambilan sampel secara sistematis. Pengambilan sampel sistematis sering lebih disukai dalam praktiknya. Misalnya, memilih setiap item ke-20, katakanlah dari kerangka sampel. Tetapi ini mungkin masih belum menyelesaikan masalah yang disinggung di atas. Selanjutnya yaitu masalah pengukuran. Menurut Giddert dan Judd tahun 1986, membedakan 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu ada nominal. Kategori ini yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan, misalnya pria wanita. Kemudian manufaktur atau pengeceran, di mana diberlakukan selain 0,1 variabel, perawatan harus dilakukan dalam menggunakan sebagai variabel independen dalam analisis regresi. Karena analisis kuadrat terkecil atau OLS biasanya akan memperlakukan mereka sebagai variabel yang dipesan. Uji signifikansi statistika yang paling umum untuk digunakan dengan data ini adalah uji Cui kuadrat atau Y kuadrat. Kemudian yang kedua ada ordinal. Kategori ini adalah kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan, misalnya besar atau sedang atau kecil. Metode peringkat atau urutan, misalnya row. Ukuran signifikansi statistik terbatas pada metode non-parametrik. Meskipun penggunaan metode parametrik secara teoritis salah satu untuk data ordinal, beberapa peneliti masih akan mengadopsi teknik ini dengan alasan bahwa perbedaan hasil sangat kecil. Bersama-sama, variabel nominal dan ordinal sering disebut variabel non-metrik. Kemudian yang ketiga ada interval. Kategori ini adalah kategori yang berurutan yang saling bereksklusif, di mana skor 2,0 tidak 2 kali lipat ukuran skor 1,0. Jadi suhu 30 derajat tidak 2 kali lebih panas dari 15 derajat. Kemudian yang ketiga ada data rasio. Data rasio yang merupakan kategori data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama. Misalnya usia, tinggi, berat, dolar. Sekali lagi, R atau persen adalah ukuran tempat di asosiasi dan uji signifikasi parametrik dapat digunakan untuk interval dan rasio bersama-sama. Sering disebut variabel metrik. Selanjutnya yaitu dalam ukuran tingkat ordinari, skala peringkat alternatif sering digunakan dalam literatur akuntansi. Yang pertama ada linear atau kadang-kadang disebut skala grafik. Misalnya sangat setuju atau tidak setuju dan menunjuk di antara ekstrem ini. Kemudian yang kedua ada diperinci atau kadang-kadang disebut sebagai skala kategoris seperti di atas, tetapi dengan label untuk menunjukkan kategori berurutannya, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kata netral sering diganti dalam praktiknya dengan frasa tidak setuju atau tidak setuju. Kemudian yang ketiga ada komparatif atau tindakan meminta penilaian dibuat dengan mengacu pada tingkat kinerja tertentu dengan tujuan memberikan dasar komparatif. Yang keempat ada beberapa item. Yang skala Likert adalah yang paling umum diadopsi. Skor numerik pada skala Likert memungkinkan item yang menggunakan konstruk yang sama untuk ditambahkan. Dalam melakukan hal itu memfasilitasi penyelidikan dampak item individu dan subkelompok serta setiap kejadian multikolinearitas. Kemudian yang
kelima, yaitu ada diferensial semantik atau mengikuti Osgood tahun 1957 yang mengembangkan perbedaan semantik untuk mengukur persepsi individu tentang arti istilah yang berbeda. Satu set skala bipolar 7 titik memungkinkan responder untuk menilai konsep antara ekstrim baik atau buruk, pasif atau aktif, positif atau negatif, dan lain-lain. Metode ini telah digunakan dalam lingkup akuntansi, terutama pada Huntington pada tahun 1997 dan 1988, untuk mengukur pemahaman terminologi akuntansi. Manajemen data. Yang pertama, fungsi perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menangani volume data numerik besar. Yang kedua, melakukan deskripsi statistik tanpa bantuan alat statistik canggih. Yang ketiga, membangun variabel baru. Kemudian, permasalahan pengelolaan data naratif. Yang pertama, menggunakan jumlah kasus yang relatif kecil. Kemudian yang kedua, sejumlah besar transkrip naratif panjang memerlukan penggunaan perangkat lunak khusus. Perangkat lunak spreadsheet dan database misalnya Excel dan Access masing-masing sekarang dikembangkan dengan baik untuk menangani volume data numerik yang besar. Mereka juga dapat digunakan untuk melakukan deskripsi statistik tanpa bantuan paket statistik yang lebih canggih, misalnya SPSS, dan juga untuk membangun variabel baru sebagai transformasi dari variabel yang ada. Tetapi peluang untuk kesalahan akan ada, misalnya yang pertama, bagaimana perangkat lunak akan menangani nilai data yang hilang? Jika kita biarkan kosong, apakah itu akan diperlukan sebagai entry 0? Ini perlu diperiksa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memeriksa kesalahan entry data? Idealnya kami memasukkan data 2 kali secara independen dan memeriksa variasi, meskipun dalam praktiknya hal ini bisa mahal dan memakan waktu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menghindari korupsi data? Simpan banyak file di tempat yang berbeda dan jangan pernah merusak. Yang selanjutnya, statistik. Pengamatan perbedaan yang signifikan secara statistik apabila variasi antara dua sampel lebih besar dari variasi dalam sampelnya. Pengamatan perbedaan bersifat acak apabila variasi antara sampel kecil dan kemungkinan sampel diambil dari populasi yang sama. Untuk tahapan prosedur pengujian statistik itu ada 8. Yang pertama ada menyatakan H0. Yang kedua, identifikasi uji statistik. Yang ketiga, memilih tingkat signifikansi. 4. Memilih uji statistik. 5. Membandingkan nilai variabel. 6. Mencari nilai kritis untuk distribusi statistik. 7. Membandingkan uji statistik dengan nilai kritis. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Untuk klasifikasi uji statistik itu ada 2. Yang pertama ada statistik parametrik, yaitu mengharuskan data yang diambil dari distribusi normal, kurva simetris berbentuk lonceng, dan ditentukan dengan rata-rata dan ukuran standar deviasi. Yang kedua ada statistik non-parametrik, itu menggambarkan hubungan frekuensi dan peringkat. Nah, pada tabel 4.1 itu menjelaskan mengenai summary of significance test by measurement level. Nah, untuk level nominal ordinal yang single sampel itu menggunakan X kuadrat test. Sedangkan untuk two sampel atau 2 sampel yang independen menggunakan X kuadrat test, Mann-Whitney, dan U-test. Sedangkan untuk related itu menggunakan sign test. Nah, sedangkan untuk multi sampel yang independen itu menggunakan X kuadrat test, Kruskal-Wallis, dan tes analysis of variance atau ANOVA. Untuk interval N ratio yang single sampel itu menggunakan t-test dan z-test. Untuk yang two sampel atau 2 sampel ini yang independen menggunakan t-test dan z-test. Untuk yang related itu menggunakan pirate case dan t-test. Sedangkan untuk multiple sampel yang independen itu menggunakan analysis of variance atau Sampel independent. Jika perbedaan antara sampel lebih besar daripada di dalam sampel, maka dapat disimpulkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berbeda, sehingga hipotesis 0 ditolak. Dalam kasus
Dalam kasus berpasangan, di mana sampel yang diambil tidak independen tetapi mewakili sebelum dan sesudah situasi yang melibatkan subjek yang sama, maka kita memiliki pengulangan mengukur situasi di mana tes statistik yang lebih kuat tersedia. Yang terakhir, jika pengambilan sampel tidak acak, sampel yang dihasilkan berpotensi tidak representatif. Apabila asumsi tentang distribusi populasi juga tidak beralasan, maka perlu mengadopsi tes non-parametrik. Measure of association. Koefisiensi relasi Pearson atau R melayani 3 fungsi vital, yaitu yang pertama menetapkan arah hubungan, kedua menunjukkan variabel-variabel, ketiga menyoroti potensi masalah multikolinearitas. Yang kedua yaitu koefisiensi Spearman atau RHO. RHO tidak terpengaruh oleh transformasi data dan menangani secara adil masalah yang terkait dengan outlier tanpa kebutuhan untuk menghilangkan pengamatan ekstrim dari data yang sebaliknya akan bias hasil analisis. Kemudian B dan Kramers V. Ini merupakan uji asosiatif yang digunakan untuk mengukur asosiasi dari tabel kontingensi RxC, di mana R atau C lebih dari 2. Syarat untuk uji ini adalah skala data variabel, haruslah data nominal. Selanjutnya yaitu analisis variance atau ANOVA. ANOVA merupakan model untuk mengukur signifikasi dan persentase varian. Selain itu juga sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas dan masalah heterokedastisitas serta memfasilitasi estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek interatif. Kemudian kita akan masuk ke multivariate model building. Ada 6. Yang pertama ada analisis regresi. Yang kedua ada structural equating modeling. Yang ketiga ada logit dan probit. Yang keempat ada analisis regresi termodulasi. Yang kelima ada analisis diskriminan. Yang keenam ada MANOVA. Kita satu-satu ya. Analisis regresi digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Kemudian ada structural equating modeling atau SEM. Yang pertama, regresi berganda tradisional terbatas pada satu variabel dependen dan sejumlah variabel penjelas. Yang kedua, kuadran terkecil parsial mungkin lebih disukai ketika kita mempunyai teori yang lemah. Kemudian ada logit dan probit. Dalam regresi logit dan probit tidak memerlukan asumsi restriktif. Nah, berikut modelnya bisa dilihat ya rumusnya untuk di pause. Kemudian ada analisis regresi model fase, mempertahankan integritas sampel sebagai dasar pengontrol pengaruh variabel moderator. Kemudian ada analisis diskriminan. Yang pertama, kelompok yang diidentifikasi terpisah. Kedua, variabel penjelas mendekati distribusi normal. Yang ketiga, tidak ada multikolinearitas antar variabel penjelas. Dan yang terakhir ada MANOVA. Jadi MANOVA ini mampu menangani lebih dari satu variabel dependen dan menggunakan uji F seperti halnya ANOVA. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.